Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-21 berdasarkan Injil Lukas bab 13 ayat 22-30. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Dr. M. Scott Peck, seorang ahli psikoterapi dari Amerika Serikat, pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Road Less Traveled, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tiada Mawar Tanpa Duri. Dia mengawali buku itu dengan sebuah kalimat pendek tetapi penuh makna, yaitu Life is difficult. Hidup itu sulit. Keberhasilan diperoleh hanya dengan usaha mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Semakin banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup, maka semakin besar peluang orang itu memperoleh keberhasilan di dalam hidup. Sebaliknya, semakin sedikit upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup, maka semakin kecil peluang dia untuk berhasil di dalam hidup. Pokok-pokok pikiran dari Dr. Scott Peck ini telah diungkapkan secara tepat dalam pepatah Melayu yang berbunyi, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Itu berarti bahwa ganjaran akan diperoleh atau akan diberikan kepada orang yang telah menyelesaikan perjuangannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, salah seorang pendengar Yesus bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Berapa orangkah yang akan diselamatkan?" Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi memberikan sebuah peringatan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang yang berusaha akan masuk akan tetapi tidak dapat. Dengan memberikan peringatan tersebut, Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya yang notabene adalah orang-orang Yahudi sebuah awasan, yakni bahwa status mereka sebagai umat pilihan Allah tidak otomatis membuat mereka diselamatkan. Mereka mesti berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit, yakni mengikuti hukum-hukum Tuhan, sebagaimana orang-orang yang berasal dari berbagai bangsa. Pintu sempit yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena orang dalam Injil tadi bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus menjawab, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit." Banyak orang yang berusaha melalui pintu yang sempit itu, tetapi tidak dapat. Pertanyaannya adalah, mengapa orang banyak itu tidak bisa masuk melalui pintu yang sempit itu? Alasannya adalah karena orang-orang Yahudi bertegar hati dan tidak mau menerima pewartaan Yesus. Padahal menurut Yesus, keselamatan itu akan diperoleh hanya dengan menerima pewartaannya. Dalam pengadilan terakhir, persoalannya bukan lagi apakah mereka mengenal Yesus atau tidak, tetapi apakah mereka telah berusaha melakukan yang terbaik supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kendati orang-orang itu mungkin berteriak, "Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar kami di kota-kota kami," namun Yesus akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Jawaban Yesus ini tentu merupakan pukulan yang keras terhadap orang-orang Yahudi. Mereka mengira bahwa mereka diselamatkan karena mereka merupakan umat pilihan Allah. Yesus menantang anggapan seperti ini. Hal yang paling penting adalah apakah mereka telah berusaha sungguh-sungguh untuk melalui pintu yang sempit, yakni mengikuti ajaran-ajaran Yesus,
atau nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, melalui sakramen permandian, pintu keselamatan telah terbuka untuk kita semua yang telah menerimanya. Tetapi itu tidak cukup. Kita tidak bisa diselamatkan dengan menerima sakramen permandian saja. Kita harus berjuang melalui pintu yang sempit. Itu berarti bahwa kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang memang kelihatannya tidak gampang, seperti percaya kepada Tuhan sebagai penjamin kehidupan dan bukan pada sesuatu yang lain. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bersikap rendah hati, adil dan jujur, tidak menghakimi sesama, dan lain-lain, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Di dalam ajaran-ajaran Yesus yang tidak terlalu gampang itu, disitulah terletak pintu yang sempit atau jalan keselamatan menuju Allah. Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, karena hanya dengan mengikuti jalan itu kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.